Yuk, cus. Kita mulai ya, teman-teman. Bentar, bentar. Oke. Tentang pengaman diri gimana? Oke. Pertama, INFJ itu moodnya nggak kebaca. Yuk, Pengembangan diri. teman-teman kasih reaksi. Menurut teman-teman gimana? Langsung kasih reaksi kalau yang yes, yang emoticon yes, itu tinggal diklik. Terus kalau yang no, itu yang kepalanya pusing. Gitu. Hani reaknya yang ini dong. Yang yes dong. Ayo teman-teman. Oke, kita hitung mundur. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Ian aja itu moodnya nggak kebaca. Ini siapa aja yang milih? Hani. Hani. Hani bisa open mic? Bisa. Hani. Halo guys. Oke. Halo, kenapa nih kamu milih INFJ itu moodnya nggak kebaca? Karena aku kenal satu orang yang dia INFJ dan dia ya benar nggak bisa aku tebak dia sedang bermood baik atau mood jelek karena dia flat aja. Kayak ya seneng yang dibilang seneng juga nggak seneng, dibilang sedih juga nggak sedih. Jadi nggak tahu dia sebenarnya sedih apa seneng gitu. Gitu sih dari pengalaman aku ada satu orang yang kayak gitu. Itu teman dekat, teman kuliah atau teman apa? Ada satu cowok yang aku kenal dari dating apps. Oh, salah satu cowok. Apakah yang kamu ceritakan kemarin itu? Oh bukan, ini yang lain. Beda lagi. Oke. Baik, siap. Oke, untuk yang selanjutnya ya teman-teman. Yang kedua, INFJ itu kepala batu. Susah dikasih tahu. Ya, tinggal reaksi. Kasih react. Ayo kita tunggu. INFJ itu kepala batu. Ini udah ada siapa ini yang milih nih? Devon, yes. Terus Hani, no. Ya, kenapa nggak jadi dipilih Devon? Yuk, 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 yuk. Ayo teman-teman langsung react aja di pengembangan diri. Reactionnya. Oh, ini udah ada lagi Mela. Ayo kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari yang bilang yes dulu. Ini paling sedikit nih. Mela, bisa open mic? Hai hai, Hai Mela. suara aku kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Ini kenapa nih? Mela sendiri INFJ atau Eh, bukan INFJ? aku INFJ. Cuman sebenarnya aku tuh kayak di tengah-tengah gitu loh. Kadang aku kepala batu, kadang itu ya kalau dikasih tahu ya mikir, oh ya bener juga sih akhirnya aku nurut ke yang dikasih tahu itu gitu loh. Tapi emang seringnya kepala batu. Karena aku udah tahu mauku ini apa. Aku tuh nggak perlu kasih tahu ke orang, pokoknya aku udah jalan di sini aja gitu loh. Jadinya orang-orang pikirnya kayak kepala batu gitu loh. Tapi sebenarnya aku tuh udah tahu mau kemana gitu loh. Udah gak usah ikut-ikut lah gitu loh. Oke, jadi apa kamu ibaratnya teguh sama pendirian ya? Iya gitu. Cuman nggak tahu deh sama yang Oke. lain kok banyak yang no. Baik, kalau gitu ke Kak Vela nih. Kak Vela bisa open mic? Kenapa yes juga? Kak Vela, Kak Vela, bisa open mic? Ya, halo. Oke. Halo. Ini kenapa nih Kak Vela bilang yes ini? Apakah Kak Vela INFJ juga atau
punya temen yang INFJ? Halo? Ya, ya. Halo? Kak Vela bisa? Oke. Kok unmute, nggak unmute? Ini kenapa unmute gitu ya? Oke. Itu biasanya Udah? ada namanya ada misalnya instruktur yang biasanya Halo? Pak Gepeng, maaf ya, aku mute dulu ya. Oke. Iya ya. Kita Oh satu benar fakta kan, selanjutnya. kata Kak Julia. Oke, Bentar, mitos Mitas fakta dan selanjutnya. lagi makan ayam. Oke. Yang ketiga, INFJ itu seneng kalau orang lain ingat dengan hal-hal kecil tentang dirinya. Yes atau no? Maksudnya nih kayak apa? Dia ingat kalau kemarin itu pingin beli seblak contohnya. Terus habis itu si temennya yang ngajak apa keluar makan ini bilang, ayo beli seblak gitu. Wih, Atau banyak yang ingat, atau sesederhana ingat kemarin kita ngomong apa, terus dia ingat gitu. gimana teman-teman? Oke, sini kita tutup ya. 3, 2, 1. Oke, kita lihat dulu nih. Kak Cindy. Halo Kak Cindy, bisa open mic? Kak Cindy. Kak Cindy bisa open mic kah? Halo, masuk gak suaranya? Halo. Masuk, Iya, masuk. Oke. Ya soalnya Kak Cindy. ya yang kalau seneng kalau orang lain inget sama hal kecil kita anggapannya orang tuh put aware loh, jadi kayak oh it's a good thing, jadi kayak jadinya gitu Oke, deh. apakah punya pengalaman? Contoh ada yang merhatiin gitu kayak, wah, jadi happy gitu. Kakak pengalaman? Kayak sama tadi ada yang bilang juga deh, misalnya anggapannya kita lagi ada obrolin apa gitu, misalnya kayak dalam semingguan ini atau bahkan sebulanan gitu. Terus misalnya kayak lagi ngomongin kayak aduh pengen nonton ini deh, misalnya kayak nonton Marvel gitu misalnya. Terus pas misalnya temenku misalnya lagi kemana gitu, terus dia kayak ngeliat barang yang Marvel related, dia kayak karena bisa nginfo ke kita gitu loh kayak gue jadi inget lu deh. Itu kayak jadinya you made my day. Kayak oh aku ada di step apa ya? Kayak setiap kamu kemana yang kepikiran tuh aku gitu. Jadinya kayak gemes. Oke, jadi ini salah satu rahasia ya buat teman-teman kalau punya PDKT-an atau punya crush dia seorang INFJ tuh. Dia tuh suka banget hal-hal kecil nih. Salah satu cara untuk menarik perhatiannya. Iya. Oke. Thank you Kak Cindy.
Ya. Terus nih ada Babai. Babai bisa open mic? Babai? Babai bisa open mic? Iya, halo, halo. Iya, Kak. Boleh, bisa. Nih, kamu punya pengalaman nggak soal hal Ada, ini? ada sih temen-temen Apa tuh? temen ini, temen aja. Waktu itu kan gini ya. Waktu gua sekolah itu, gua kan iseng-iseng di tas itu sering banget banget bawa-bawa makanan kecil lah, entah itu keripik atau permen, ya pokoknya yang kecil-kecil kalau dibagiin ke banyak orang itu bisa lah. Nah itu waktu itu ya gue iseng aja kalau kadang kalau ada permen baru ngobrol atau apa gue kasih ini, lu mau nggak kayak gitu. Waktu udah lulus gue tuh udah lupa tuh kalau udah ngasih sering ngasih kayak gitu, tapi ini orang temen gue kok masih inget aja ya, padahal ya gue ngasih cuman ngasih aja, nggak ada pikiran apa apa, tapi dia masih inget banget, dulu gue dikasih loh sama lu ini permen kayak gini di gini 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 di tempatnya di ini. Gue padahal masih udah lupa, mau mau tanya kan emang di mana, kayak gitu kan nggak enak ya. Terus ya oh ya udah thank you ya, aku ini orang kok detail banget ya, padahal gue udah lupa loh ngasih kecil-kecil roti kah permen. Tahu nggak kalau dulu itu permen kaki yang Oh, bentuk tahu, kaki tahu. itu. Hot, hot, hot. Nah, Hot, hot, yang hot. kayak Aku gitu juga tuh. masih suka makan itu. Oh iya, kadang kayak gitu gue bawa kayak itu, atau permen karet kayak gitu yang apa ya? Yang permen karet kayak gitu sih, suka gue bagi-bagiin gitu aja. Emang suka banget kok inget hal-hal kecil. Thank you. Oke, thank you Kak Babai udah sharing. Nah, kita ke fakta selanjutnya ya, mitos atau fakta selanjutnya. Oke, INFJ itu gampang tersentuh. Kalau ada orang yang bilang maaf, terima kasih, karena mereka nganggap itu adalah sebuah basic rules. Tapi menurut gue pernyataan yang ini tuh siapa sih yang nggak suka sama ucapan tolong, maaf dan terima kasih? Kayak semua orang pasti suka nggak sih kalau ada yang bilang gitu ke kita? Mungkin kalau apa ada yang nggak ngerasa apa detail itu mungkin ya. Contoh kayak ada orang yang diucapin terima kasih, oh ya udah makasih juga, nggak diucapin makasih pun juga nggak masalah gitu. Oh Aku iya nggak biasa sih. aja tuh. Kenapa Biasa. gitu? Bisa langsung reaction dong guys, di react. Jadi aku tahu tuh siapa aja yang no, siapa aja yang enggak. Itu tuh Kak Pristi udah react tuh. Oke, habis itu dari react. Nah ini aku penasaran nih sama Kak Gepeng nih. Kak Gepeng bisa open mic? Dia yang no sendiri nih. Ini Kak Gepeng yang nge-mute siapa? Kamu apa Kak Gepeng sendiri yang nge-mute? Anita. Lah bukannya kayak dari dia deh. Iya, ya udah kalau lagi kelas nggak apa-apa. Oh oke. Oke, terus Nisa nih, ada Nisa nih bilang yes. Nisa bisa open mic? Gak ada B aja, ya udah ditambahin nih yang B aja apa ya enaknya? B aja ini Muka deh, datar, tuh. muka datar. Nisa bisa open mic? Halo Nisa. Tuh udah aku kasih tuh, biasa aja. Lu kenapa jadi biasa aja, Anita? Karena biasa aja, kayak semua orang suka sama 3 kata itu gitu. Dan itu juga emang udah jadi basic rules aja nggak sih? Basic. Mungkin, Oke. halo? Halo, ya. Ya mungkin kalau aku baca ya,
INFJ itu kan compassionate banget. Jadi dia tuh really appreciate gitu loh dibanding yang lain, kata-kata kayak thank you, sorry, kayak gitu. Bisa sih. Nah, oke, tanya ke Mela deh, kenapa kok biasa aja? Mela bisa open mic? Gimana Kalau ini? Ya kayak kata Anita gitu loh. Kayak kan kata-kata itu kan ya udah paling mendasar gitu kan. Kalau kita minta tolong ya bilang tolong, kalau udah ditolong bilang makasih. Ya udah paling dasar gitu. Jadi ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ke kita ya ya udah sih be aja. Nggak ada oke, yang spesial gitu. oke, Mela ini INFJ atau Aku INFJ. INFJ. oh INFJ juga sama kayak Anita ya? Coba Kakak nggak mungkin bisa Kak Melody bisa komentar tentang pernyataan tadi INFJ itu tersentuh jika ada mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Apakah itu benar dari segi detailnya? Aku nggak tahu soal ini, kayaknya nggak spesifik ya. Kenapa aku nggak pernah dengar penjelasan spesifik kenapa INFJ yang tersentuh mendengar ini. Maksudnya kayaknya semua yang ada FJ-nya relatif suka dengan pernyataan ini, tapi kenapa INFJ yang paling suka itu nggak ada, aku nggak tahu. Jadi masuk akal sih ya. karena kan mereka senang terkoneksi dengan orang lain ya, jadi ya kayaknya sih bukan khusus INFJ. Oke. Begitu aku minta pendapatnya Kak Fristi nih. Kak Fristi. Kak Fristi teman INFJ-nya cuma satu sejak pindah ke Jepang. Oh gitu. Oke. Kita lanjut ke fakta atau mitos selanjutnya ya. INFJ itu senang dengan hal-hal yang sederhana. Wangi spray yang baru dicuci, diajak ke acara tanpa memaksa. Kayak hal-hal simpel dia tuh suka gitu. Dia nggak suka. Iya nggak sih Anita? Mungkin contoh tiga kata yang tadi adalah bisa masuk ke contoh hal-hal yang sederhana kali ya. Oh, yang fakta yang nomor 4 ya. Iya. Kayak apa ditolongin terus apa ada orang bilang terima kasih gitu, dia udah seneng gitu, nggak perlu yang sampai balas budi gitu, nggak perlu gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, ini ada yang bilang yes, siapa aja ya? Anita mau nunjuk siapa nih? Siapa ya? Ini gimana sih caranya? Nah, ini ada yang belum ngomong nih. Sylvia 17. Sylvia bisa open mic? Sylvia. Oh, baru masuk ternyata Sylvianya. Kak Sylvia bisa open mic? Kenapa memilih yes di fakta INFJ nomor 5? Kak Sylvia. Iya. Halo, Tunggu. Kak. Halo. Duh, bosan makan nih. Kenapa Ini memilih yang nomor 5? Ya, yang nomor 5 yes. Kenapa tuh? Kenapa ya? Nggak ada alasan tertentu. Nyium buku baru aja tuh seneng banget, tau gak sih? Oh, Sebagai INFJ tuh nyium bawa buah saya aja udah seneng. Iya gak sih? Apa ada yang salah gak sih kayak gitu? Iya, Enggak. aku juga suka hal-hal sederhana. Iya gak? Terus kayak pokoknya yang berbau wangi tuh kayak kita kayak kadang nih, aku kan kalau ke kantor tuh suka naik kereta kan, terus kadang misalnya ada yang seliweran wangi, ada parfum gitu lah ya, wanginya wangi parfum gitu, kayak bisa jadi inget juga kan sama sesuatu hal kayak gitu loh, gitu banget, happy-nya bu.
sederhana banget. Oke, kalau dari Anita sendiri nih yang INFJ juga gimana tuh? Sama sih, setuju. Suka sama hal-hal yang sederhana. Gampang dibuat seneng. Kalau misalnya kata Cindy, nggak muluk-muluk kalau mau seneng. Bikin happy-nya nggak Oke, muluk-muluk. gampang banget kita. Oke, Iya bener. oke. Jadi ini gampang melayat ya. Oke, gampang melayat nih, gampang melayat yang gimana nih? Diperhatiin dikit. Oh, jangan-jangan INFJ itu gampang baper ya? Gimana tuh? Gimana tuh teman-teman? Apakah gampang baper? Ini teman-teman ada yang mau open mic buat dikasih senyum dikit, senengnya kayak gimana gitu? Ya, tapi setuju nggak sih? Kasih. Senyum orang tuh nular tahu. Apakah kalian nggak gitu? Nggak seneng Buat teman-teman yang senyumin orang? INFJ nih, bisa langsung open mic. Bener nggak nih pernyataan dari teman-teman di sini? INFJ itu gampang dibuat seneng, gampang meleot, klingi parah. Ya, tapi kemarin gimana nih teman-teman? Langsung aja open mic gak apa-apa kok. Oh, Gampang berarti faktor meleot. NFJ kali ya? FJ mungkin ya. Gini, aku takut loh kalau kalian itu gampang baper loh. Karena efek di feelingnya nggak sih? Kayaknya kan lebih kenceng. Kan orang yang empati gitu kan. Kayak di diperlakukan baik gitu kayaknya kayak oh ada orang baik ternyata di sekitar aku, kayak langsung terharu gitu. Aduh, ini Ibe juga bilang diajak-ajak rambut aja ambiar hati. Nah, ini kalau disangkut pautin sama love language nih. INFJ physical touch. Diusap-usap rambutnya baper. INFJ apa? Quality time. Gitu, ditemenin belanja aja udah seneng banget. Kayak gitu nggak sih? Gampang meleotnya. Tapi hati-hati loh teman-teman kalau gampang baper teman-teman. Takutnya Nah, jadi sasaran buaya. gue Baper ini gue nggak gampang kali. baper lagi. Gimana dong? Gimana Tapi malah nih, kalau Pak? untuk di percintaan malah cukup sulit tahu anggapannya. Kayak kita itu tipikalnya cukup mikir panjang gitu. Jadi untuk kayak memulai apa ya di hubungan gitu malah kitanya overthinkingnya tuh sampai gak jadi, bukan yang kayak oke gue baper Iya, iya bener. jadinya gampang attach ke orang gitu. Jadi seuzon ya, kayak ini orang serius apa bercanda nih gitu. Iya, tapi yang mana kayak once kita udah kelingi, udah yang kayak ngebucinnya kayaknya parah deh gitu. Kayak udah sampai percintaan Ini belum nih? tuh, gimana tuh? Temanku INFJ bucin parah nih. Bucinnya susah direm ya. Gimana tuh pembelaan dari teman-teman INFJ? Bisa langsung open mic. Ya teman-teman INFJ boleh tuh. Babai bisa angkat bicara terus. Siapa lagi nih? Kak Sylvia juga boleh. Langsung aja. Aku sebagai INFJ aku mundur alon-alon ya. Untuk kasus ini aku nggak bisa jawab. Wah itu kenapa tuh? Aku jomblo guys. Yang udah nggak jomblo nih, boleh nih. Aku juga Boleh jomblo nih jadi ngomong mute nih. aja deh. Oke, tinggi parah. Apa karena F ya? Aku ENFP pun apa di memenya ENFP juga anaknya clingy gitu. Apa karena feeling itu kah? Entahlah. Oke, mungkin Atau bisa mungkin lanjut karena ke kita itu pernyataan kalau selanjutnya, Ci. apa? Bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya. Tadi Kak Mela mau ngomong apa? Mungkin kalau apa namanya kalau kita udah suka sama satu orang terus merasa orang ini oke banget gitu, kita akan merasa
gimana ya, lebih berusaha untuk menyenangkan si ini gitu loh, si orang ini. Makanya kayak terkesan baper, tapi sebenarnya ya kayak kita kepengen bikin dia seneng aja gitu loh. Contohnya nih, contohnya. Ya gimana ya? Aduh, aku nggak pernah pacaran, guys. Oke. Nah, aku gitu, Ti. Belum sayang loh. Iya, gue tahu kalau lo fit. Gue tahu dah. Heeh, iya, heeh. Nih, ada lagi nih. Kak Sylvia boleh open mic kok, Kak Sylvia. Untuk memberi pernyataan dan tanggapannya soal ini. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya aja ya. Benar atau salahnya ya. Kalau lihat temenku INFJ tuh nggak mikirin background si cowoknya apa. Kalau suka ya bucin. Mau dibilang itu cowok ngaco juga. Oh, oh sampai gitu ya? Nggak bisa open mic dulu, berisik di sini. Oh oke, nggak apa-apa. Nih buat yang INFJ nih bener apa nggak nih? Kalau kalian suka, udah cinta nih sama orang nih. Meskipun nih orang ini udah apa? Udah dikasih tahu, nih orang tuh brengsek gitu. Kak Vel. Kayak nih Enggak, orang itu nih. mah. Hah? Enggak kalau aku. Enggak ya. Kalau kamu Anita? Gimana ya caranya? Cara jelasinnya kayaknya nggak bisa jawab sih karena aku kan jomblo. Ya sudah lah kalau gitu. INFJ di sini ternyata banyak yang jomblo guys. Banyak yang jomblo. Jadi kalian kalau mau deketin INFJ di sini, udah tinggal lihat nih fakta-faktanya nih. Single aku. Tuh, apa-apaan ini Pak INFJ jomblo. Tuh gua bantu promosi kan, gitu kan. Tapi emang bener sih Yang mau INFJ tuh PDKT kan karena tuh udah ada kebanyakan fakta-faktanya gitu. tapi saya iya sih INFJ tuh apa ya bilangnya ya, cukup memikirkan banyak sih hitungannya kayak asal asal ngeklik udah pasti bucinnya bucin banget, tapi kalau salah nggak ngeklik ya udah kayak so-so aja. Jadi makanya tipikalnya mungkin selalu mentoknya kayak di talking stage kali ya, kayak untuk ke jenjang pacaran atau gimana tuh kayaknya kitanya tuh kayak iya nggak ya, dia orang begini nggak ya gitu, bisa nggak ya. Masih ada sisi pemikirnya juga ya berarti. Iya, biasa lebih ke sana. Oke, kita lanjut ke fakta selanjutnya. Yang keenam, INFJ itu mereka kalau ada masalah dipendem, tunggu dia merasa mendingan baru cerita. Asli ini iya. Ini asli iya. Ini aku dulu ya yang ngasih pernyataan ya, teman-teman. Aku mau curhat ke kalian. Jadi aku tuh punya teman INFJ ya. Dia itu malamnya tuh bilang gini, gue mau cerita nih, gitu kan. Oke lah, sebagai teman yang baik ya. Ya udah silakan cerita. Nggak jadi deh, besok aja ceritanya. Lu Ya, titinya ngapain di hilang. situ? Gue kan keselnya di INFJ tuh di situ tuh. Apakah begitu teman-teman? Teman-teman, ayo di sini ya INFJ. Gue punya teman INFJ kayak gitu soalnya. Kalau aku malah aku bener-bener nggak cerita dulu sampai aku bener-bener yakin aku mau cerita, aku baru cerita. Kalau nggak yakin aku mau cerita, ya udah aku diem aja. Jadi kadang tuh banyak temen yang nggak tahu gitu loh kalau aku lagi sedih, karena aku ya lempeng aja. Oke, ini ada juga temanku INFJ ngambek gak tahu apa, tapi diem aja. Iya bener sih, tapi aku juga ngerasa gitu kalau misalnya
aku baru bisa cerita kalau misalnya kejadiannya udah lewat. Makanya kan kalau misalnya teman-teman Bu RT di sini pasti paham kalau misalnya aku lagi ngerasain sesuatu tapi aku belum bisa cerita saat ini juga gitu karena waktunya belum lewat. Mohon maaf nih. Iya sih gak apa-apa sih. Cuman kadang gitu, keselnya tuh nggak sekali dua kali gitu loh. Sering gitu kan. Ini malam-malam nih. Selalu. Malam-malam ngajak cerita. Ya udah, gue nyempatin waktu kan. Terus habis itu nggak jadi deh besok aja. Gitu. Kalau aku sendiri malah kejadiannya udah beres baru cerita. Nah, kenapa nih nunggu kejadian beres dulu baru cerita? Kan bisa aja nih ketika kita cerita ke orang ya, kita perlu solusi. Ini orang bisa ngasih kamu solusi gitu loh. Kenapa butuh waktu? Mikir kita. Temen-temen, mikirnya gimana? Ya, masalahnya itu dipikir dulu gitu loh. Kayak misalnya kita cari solusi dulu di kepala. Apa kita bisa nyelesain ini nggak pakai cara A, B, C nih bisa nggak. Kalau benar-benar mentok nggak bisa, baru kita akan cari orang lain gitu loh. Kalau setelah kita mikir ternyata kita nemu solusinya, ya udah kita nggak cari orang lain gitu. Paling nanti cerita, aku kemarin kayak gini loh, ternyata kayak gini, caranya itu kayak gini, 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 gini gitu loh. Oke. Ini ada pernyataan dari Kak Sylvia. Mikirnya nggak mau ngeribetin orang gitu. Masuk akal sih. Kayak masuk akal. Gimana nih Anita nih? Kalau dari kamu? Ya, setuju, setuju. Setuju sama orang-orang yang bilang di sini. Kadang Ini tergantung dari kadang juga. case-nya gitu loh, saya kayak anggapannya kalau case-nya oke ini emang tipikal apa ya, ngeberesin masalahnya emang perlu komunikasi aja atau dengan dijelasin aja ya udah berarti aku nggak perlu apa ya misalnya kesana tuh kayak menceritakan masalah ini ke teman aku gitu loh. Tapi kalau misalnya masalahnya cukup buat aku bingung kayak ini bener nggak ya yang gue pikirin takutnya kitanya jadi yang kayak apa bilangnya ya salah salah arah gitu loh mikirnya. Makanya kadang kalau salah udah ngerasanya kayak gitu baru cerita ke orang itu pun cerita bukan karena emang sekedar curhat cerita pun dengan tujuannya pengen tahu eh apa bilangnya ya pandangan orang tuh kayak gimana sama masalah ini gitu. Takutnya kayak ini gue yang salah mikir atau enggak ya kayak kalau salah sama oh berarti gue nggak salah deh mikirnya gitu. Oke. Nah ini aku setuju yang katanya Ipit, kayak katanya Ipit nggak ngeribetin orang sih. Di sisi lain tuh kayak mikir gini, nih anak gak jadi cerita, nih anak baik-baik aja. Bukan kita bukan ke lebih kepo ya, tapi lebih ke kayak mikirin, nih anak gak apa-apa nih. Ini masalahnya gak ya yang dialami nih anak? Nih anak kuat gak ya? Apa ngejalaninnya gitu loh. Orang lain tuh kadang juga khawatir dari sisi itu gitu loh. Nah, aku tuh juga sering dibuat kepikiran gitu sama masalah yang kayak gini. Coba nih dari kalian nih pembelaan nih, kalau ada orang yang ternyata seperti aku gitu kan, ketika kalian nggak jadi cerita gitu, malah mereka kepikiran kayak, are you okay? Mereka tuh kayak jadi pingin tuh kayak memastikan, kamu baik-baik aja nggak sih? Tuh kata Kak Juliana. Iya bener, anxious mode aku kumat gara-gara mereka. Iya, saya mewakili INFJ minta maaf. Tuh ada lagi nggak? Gantung bet. Nah, bener. Nggak bisa kayak tapi emang kita adanya. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih. Kita nggak masalah kalian mau cerita masalah kalian, nggak cerita masalah kalian. Tapi kadang ketika kalian nggak jadi cerita nih, kitanya juga jadi kepikiran gitu loh. Kepikiran kondisi kalian sih lebih tepatnya. Gitu. Ini bukan cuma sekedar MBTI aja ya. Untuk segala hal deh gitu. Ya kalau nggak mau cerita juga nggak masalah gitu. Tapi pastikan juga ke orang lain kalau kalian memang baik-baik saja dengan kondisi itu gitu.
Itu mungkin biar orang lain juga yang tahu keadaan kalian juga nggak khawatir gitu. Ini masukan dari aku ya teman-teman. Kalau ada yang mau ngasih masukan lain juga boleh. Iya Bu Titi, makasih. Aduh. Oke, apakah kita lanjut ke fakta selanjutnya? Gimana nih, Tak? Ya, boleh. At least nih, udah sounding dulu. Iya, yang kalian pikirin bener dari something yang terjadi. Tapi tunggu bentar ya. Siap. Tunggu Kamu bentar kenapa ya, nggak siap mau? untuk cerita. Ini, kamu kenapa? Gak apa. Jujur aku meskipun cewek ya, kalau temenku aku tanya, dibilang apa? Kamu kenapa? Nggak apa-apa, tapi ekspresinya nggak enak banget. Gue kesel sama nih temen gue gitu. Atau dinilainya dari suara ya. Heeh. Nggak apa-apa, ntar tiba-tiba nangis. Kan kesel. Waduh, Waduh, welcome, Kavela. tapi udah tes nih INFJ juga nih. WKWK. Udah, yuk next yuk. Pernyataan Oke, next. selanjutnya. Welcome to the club. Pernyataan selanjutnya. Yang ketujuh, INFJ itu paling benci sama tugas yang detail. Nih, gimana nih? Ini kaum freelancer sih kayaknya. Gimana tuh? INFJ itu paling benci sama tugas-tugas yang detail oriented. Lebih seneng sama pekerjaan yang memberikan dia kesempatan berkembang tanpa penuh tekanan. Sebenarnya biasa aja sih kalau dari aku. Cuma kalau misalnya dikasih pilihan yang detail oriented atau yang bisa berkembang, ya aku milihnya yang bisa berkesempatan untuk berkembang lah. Apalagi tanpa tekanan. Ini Kak Anu bilang no nih. Kak Anu bisa open mic? Iya, jadi kan dulu aku pernah INFJ, tapi sampai sekarang kalau dikasih kerjaan yang mendetail sih justru aku lebih suka ya. Jadi aku sih pilih no. Soalnya semakin detail semakin jelas. Oke, semakin detail semakin jelas. Mungkin kayak gini ya, mereka nggak mau yang terlalu ditargetin gitu. Oh, mungkin kalau itu bisa. Kalau itu bisa. Mungkin Penuh bisa. tekanan di sini. Penuh tekanan di sini tuh kayak mereka kayak kalau ditargetingnya yang terlalu menekan mereka, yang menguras waktu mereka, yang menguras tenaga mereka, mereka itu kayak enggak lah, nggak usah gitu. Gimana tuh yang INFJ? Aku sih udah berubah. Jadi ISTJ sih. Nih, detail orientednya dari diri kita sih, bukan dituntut gitu karena jadi ada pressure. Nah, orang lain jadi expect hasil detailnya keluar. Itu kan, itu terus. Kalau dari Mela nih gimana nih? Oh, Mela udah open mic. Apa ya? Aku juga bingung sih. Kalau aku soal detail gitu, aku emang suka sama detail-detailnya ya. Kayak saya ngerencanain sesuatu buat kerjaan ini perlunya A, B, C, D itu kayak lebih enak, lebih jelas. Jadi kalau misalnya dibilang nggak suka itu, ya enggak sih, aku malah lebih suka kayak lebih jelas itu lebih baik. Tapi kalau penuh tekanan, ya tergantung lah. Kalau memang apa namanya tuntutan kerjaannya kayak gitu ya mau gimana ya pasti dikerjain juga. Jadi ya be aja. Oke, ini kalau dari Cindy aku baca lagi juga
orang lain jadi expect hasil datanya keluar gitu. Kalau dari Kalau Anita itu sendiri, aku nggak tahu. ya, gimana Mela? Kalau yang kayak katanya Cindy itu aku nggak tahu sih, soalnya nggak pernah benar-benar tanya ya. Eh, ekspektasi mereka tuh kayak apa kalau lihat hasil kerja aku gitu. Kalau Nggak dari tahu deh Anita, sama teman-teman yang lain nih. Diam semua yang lain. oke, Anita gimana Anita? Kenapa? Ini Yang detail detail. orientednya kita sendiri, iya. Iya, aku juga setuju sama Kamela. Detail orientednya lebih enggak kayak kata siapa kata Cindy deh. Yang detail orientednya itu lebih dari diri kita sendiri bukan dituntut. Karena jadi ada pressure, benar sih. Setuju. Ini contohnya gimana tuh? Kalau dari Anita sendiri, Contohnya ya pernah maksudnya ngalamin kah? pernah tapi masa dia omongin di sini. Nanti aja di belakang di belakang layar. Oke, kalau gitu kasih nih deh. Boleh nih open mic nih. Adakah contoh konkretnya nih biar teman-teman juga kayak apa? Sedikit paham gitu. Oh, kayak misalnya Loki aku cukup kayak agak grammar Nazi gitu. Jadi kampanye misalnya kayak di ini deh real case-nya itu aku kan skripsinya kan kelompok. Jadi aku sama temanku satu yang kerjainnya. Terus untuk yang di papernya gitu, temanku tuh tipikal kalau ketik tuh pasti ada aja tuh gitu. Jadi kayak at some point kayak ya udah oke cukup challenge mencari-cari kata-kata yang typo-typonya itulah gitu. Tapi anggapannya apa ya? Pressure-nya itu tuh kayak anggapannya temenku tuh expect kayak ini lu yang beresin ya pokoknya hasilnya gua pokoknya taunya lu udah beresin secara kerangka sama grammar di papernya gitu. Tapi kayak mikirnya kayak ini loh yang meme yang misalnya kayak kita mau mengerjakan sesuatu tapi ketika kita lagi OTW mau melakukan sesuatunya itu orang udah ada yang ngomong kayak Yasin lu lakuin ini ya jadi kayak at some point jadi bete-nya gitu jadi kayak ih kok lu jadi expect something ke gue sih gitu. Bener-bener setuju sih. Maksudnya ketika disuruh malah jadi males gak sih? Atau itu Iya semua orang juga iya kayak gitu? misalnya kayak ini aku cukup seringnya kayak gini sih kalau yang untuk case yang kayak gitu ya misalnya aku nih coping mekanismenya kalau salah lagi yang kayak burnout atau stres gitu berberes sama cuci piring gitu. Ketika aku lagi OTW mau cuci piring ya kayak mau ke wastafelnya, terus tiba-tiba kayak saudara tuh ngomong kayak, Sin tolong cuciinnya apa, piring kotor lagi banyak tuh kayak, jadi bete. Jadi kayak gue baru mau OTW tapi udah diomongin. Jadi kayak kesannya lakukan sesuatunya itu bukan karena inisiatif aku tapi karena ada orang yang ngomong. Oke. Oh, paham. Jadi kayak lebih suka kalau itu mereka melakukannya dari hati ya daripada disuruh sama orang. Mm-mm, Meskipun orang itu juga nanti bakal nyuruh hal yang akan kamu lakukan. betul. Apapun itu. Apapun itu. Oke. Paham. Oke, kalau gitu kita next ya ke fakta selanjutnya. Ada yang bagian eksklusif dan ada yang bagian inklusif. Untuk yang fokusnya hanya yang ini. Oke, fakta selanjutnya INFJ itu pandai mengungkapkan isi hati dengan tulisan. Gimana tuh? Suka nulis diary nih kayaknya. Suka journaling nih kayaknya anak INFJ nih. Bisa loh kalau INFJ yang suka nulis-nulis tuh gabung ke nulis and journaling. Lebih gampang di chat daripada open mic. Oke, sastra banget emang kayaknya. Ini suka puisi. Oke.
Itu masuk kategori kadang-kadang. Ini deh kadang-kadang. Tuh yang sebelah tuh. Aku jadi mikir gini, apakah INFJ itu suka buat novel atau orang-orang yang suka buat novel itu yang suka nulis di Wattpad itu rata-rata INFJ? Ya, kita nggak suka di telepon di call sih. Oke. Bentar, kita lihat yang yes dulu. Nah, Antonius Priyo nih. Kenapa enggak? Kak Antonius, bisa open mic? Oke. Ya halo. Oh, iya. Kenapa ya? Mungkin ini bias sih, subjektif. Kayaknya orang INFJ yang aku kenal nggak begitu suka mengekspresikan diri lewat tulisan deh. Jadi kayak ini subjektif. Oke, ini subjektif. Tapi ada Kalau satu yang lagi yang temen, emang sorry. Tapi emang ada satu lagi sih teman INFJ yang dia suka apa sih? Kita suka post crossing sih. Postcard, tukeran postcard gitu dari lama. Gitu. kalau temen yang kakak ini kalau nggak suka nulis, dia hobinya apa tuh? Kenapa? Kalau dia nggak suka mengungkapkannya lewat tulisan, sukanya lewat apa tuh? Ya sebenarnya chat biasa aja sih, cuman kalau menurut aku ya chat biasa aja, jadi bukan sesuatu yang apa ya, yang elaborate juga sih. Jadi menurutku kayak buatku nggak terhitung sebagai yang apa ya, tercurahkan lewat tulisan gitu loh, gitu. Tapi iya sih, chat itu tulisan. Iya benar. Aduh, oke, ya benar. Mungkin ekspektasi saya ketinggian soal mengekspresikan diri lewat tulisan. Dunia menikah dari dunia pening. Oke, thank you ya teman-teman. Ya, oke. Lebih suka, sastra banget orangnya kayaknya. Suka puisi. Kadang-kadang. Sukanya kita lebih di telepon atau di voice. Nggak suka di telepon atau voice call. Aku pun sendiri juga bukan INFJ sih. Cuman kalau mau ditelepon orang, itu mesti tahu konteksnya dulu sih. Lebih ke manner sih kalau aku ya. Kalau telepon itu. Ya benar. Mari kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Yang bikin mencenangkan. Apa tuh? Apa tuh? Bentar. Oh, kamu menunggu momen ini? Enggak, soalnya kan dari tadi orang-orang pada bilang INFJ tuh seperti ini gitu. Oke, INFJ itu setia dan bisa diajak komitmen. Gimana tuh? Gimana tuh? Aku belum punya mantan INFJ sih, jadi nggak tahu. BTW setia dan diajak komitmen ini nggak mesti soal pasangan sih. Mungkin bisa Nggak paham soal sih. kerjaan atau soal pertemanan. Contoh nih, ketika mereka dikasih apa, kita mau kolaborasi nih sama dia, dia tuh setia gitu sama kita. Kan bucin katanya. Iya juga sih ya. Ada yang bilang bucin ya orangnya ya. Setia bisa diajak komitmen. Iya juga sih. Kata lain dari bucin kan. Iya juga sih. Devon gak join voice-nya tapi dia ikutan voting. Sini anak. Yes.
Jadi kalau sama satu hal kayak udah suka sama satu hal nih, ya udah sama itu aja gitu. Contoh nih Anita sama Growth Space. Asik. Tahu growth space nggak tuh? Ini kalau Anita kan belum pernah pacaran nih ya. Kalau dari sisi kerjaan nih menurut Anita gimana tuh? Iya bener. Aku juga ngerasa kayak setia bener gue sama growth space. Sorry banget nih. Oh iya betul. Kita lihat dulu nih. Udah ngomong semua. Devon nggak gabung ya? Oke. Setia. Ini ada dari Kak Cindy. Aku sih menghargai relationship banget. Jadi sebisa mungkin loyal berteman. Cuman kalau emang toxic, ya nggak mau. Ya mau nggak mau ngekat atau minimal nggak kontak samsek. Tipis kok sama INFJ. Oke. Lu kurang setia aku sampai dilabrak selingkuhan, Kak. Coba deh lu open mic deh lu, Pit. Kurang setia aku I sampai demand the dilabrak story selingkuhan. Kak Ipit. Coba tuh lu open mic tuh, Pit. Sampai dilabrak selingkuhan. Ya, kenapa jadi aku yang open mic? Ya kan kamu kan juga INFJ juga sekarang. Eh, enggak, awal Januari aku ya NFC. Sekarang Gimana aku tuh kok bisa sampai dilabrak ENFJ. selingkuhan? Lu Aku udah tahu sih terlalu ceritanya. mahal. Kali. Nanti itu ya dibahasnya, jangan di sini. Ini buat temen-temen nih, ada nggak yang sampai setia banget sama pasangan, terus meskipun sepasangannya itu selingkuh juga, lu masih tetap setia tuh sama pasangan lu? Ada nggak yang sampai bucinnya kayak gitu nih INFJ nih? Atau masih mikir sama Pak Bego itu mau? Oke, I'm no. Oke, enggak. Oke, aja sampai Bego. Kalau setia temenan sama semua ex ya. Boleh nih Kak Julia, open mic cerita nih, nggak apa-apa nih. Masuk kategori nggak sih kalau setia temenan sama semua ex-nya? Boleh nih, boleh cerita nih. Yuk Kak Julia, boleh open mic. INFJ, ex aku yang INFJ. Oh, emang ex-nya kan sama semua ex-nya gitu? Betul, dan termasuk sekarang sudah jadi ex. Masih temenan baik sama matanya? Jadi sebisa mungkin dia nggak mau musuhan, kan sih gitu. Walaupun kalau misalnya putusnya sempat nggak baik. Ini buat temen-temen yang lain INFJ. gitu. Teman-teman yang INFJ nih, apakah kalian juga setia dengan mantannya? Kok setia sih? Apa masih menjalin komunikasi dengan baik sama mantannya? Adakah teman-teman INFJ? Apakah INFJ itu seseorang yang sulit move on? Nah tuh. Saking setia dan berkomitmen gitu. Komitmennya. Saya rasa visi. Ini ada dari Kak Cindy nih. Aku konteksnya ke friendship sih, ditampar realita sama temen yang udah ngerasa visi sama satu orang yang toksik ke aku masih aja aku belain. Sampai akhirnya ngeliat sendiri tindakannya auto by cut off. Oke. Wow.
Lumayan mencengangkan ya fakta ini. Yang terakhir deh nih. Yang terakhir ya teman-teman. INFJ itu marahnya logis. Bisa dilihat kalau logis sebab mereka butuh waktu sangat lama untuk dibuat marah karena terbiasa menyingkronkan hati dan logika. Mungkin kamulah yang kemungkinan akan merasa bersalah sudah membuatnya marah. Gimana nih teman-teman? Ini saya setuju dari pengalaman melihat teman saya. Jadi ya teman saya yang INFJ SMA bukan. Jadi dia marahnya ya kalau ada orang yang sudah kebangetan. Kalau dia belum marah mungkin ya bukan berarti kita nggak ada salah, tapi dia maklumi aja berkali-kali lalu udah banyak barulah dia marah, lalu kita kaget. Tapi ya kalau sudah apa ya, INFJ yang sudah lebih dewasa kita tahu bahwa sebaiknya nggak nunggu terlalu lama, jadi mungkin beberapa kali baru saya sudah bilang sudah memberikan masukan sebaiknya jangan melakukan ini, jadi nggak dipendam sampai jauh gitu. Dan ya sebenarnya ini saran yang berlaku buat semuanya juga sih, kalau ada orang yang menyusahkan kita jangan nunggu terlalu lama sebelum kita mengingatkan gitu. Kita mengingatkan dia pelan-pelan ramah, tapi jangan kita pendem nanti kita yang susah. Nah, iya, apa tadi kan ada fakta kalau INFJ itu orangnya mendem. Didengerin ya guys masukan-masukannya karena ternyata di sini tuh banyak banget INFJ-nya. Waduh, koleksi X. Cerita. Oke, Anita, gimana nih? Kalau dari kamu nih, pernahkah ada suatu ketika kamu kayak gitu? Pernah. Aku juga ngerasa gitu. Kayak ya udah sekali dia ngelakuin kesalahan masih dimaafin. Kedua kali ya masih dimaafin, mungkin dia nggak tahu. Ketiga kali nggak bisa, gue harus ngasih tahu. Terus Nah, sih. aku mau tanya nih, standar kalian memaafkan seseorang itu gimana? Kayak standar kalian kayak oke, di titik ini gue mau marah, oke di titik ini gue maafin lo. Itu kayak gimana tuh? Kalau aku sih tergantung kesadaran diri ya. Kalau misalnya lagi sadar, oke, gue harus bisa tenang, harus bisa mikir ini tuh nyari tahu lah alasannya kenapa sih dia bisa ngelakuin ini. Kalau misalnya alasannya bisa dimaafin, oke, dimaafin. Tapi kalau misalnya udah fatal banget, kayaknya nggak bisa deh, harus ditegur. Minimal dikasih tahu kayak lo tuh salah tahu ngelakuin ini, walaupun akhirnya nggak tahu sih akan diterima apa enggak. Kayak ya udah, yang penting gue udah ngasih tahu aja. Gitu. Coba dari teman-teman yang lain. Bisa langsung open mic aja teman-teman, nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir kok. Wah, sih pernyataan terakhir, langsung open mic aja. Oke, Mela nih udah open mic nih. Apa udah open mic dari tadi ya? Open mic dari tadi. Oke. Langsung nih. Cuman setuju kok sama kayak katanya Anita itu. Kita tuh biasanya ngasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali. Ntar kok apa namanya udah bener-bener nggak bisa dikasih tahu lagi, barulah kita marah. Oke, aku mau tanya nih ke teman-teman yang INFJ ya. Kalian tuh suka ngasih silent treatment kah? Apakah itu udah kayak jadi kebiasaan gitu? Jadi kalian nih, kalian sering ngasih silent treatment ke orang. Soalnya kan silent treatment sendiri kan ada sisi positif sama negatifnya ya. Pembelaan ya, pembelaan. Aku membela diri. Oke. Sebenarnya
dengan silent treatment menurut aku. Lebih kayak aku nih kalau marah, aku tahu nih aku bakalan ngomong A, B, C, D, E, F, G yang bakalan sakit hati, bikin sakit hati orang lain gitu loh. Jadi aku lebih baik aku diem, aku apa namanya tarik nafas dulu. Pokoknya gimana caranya supaya aku gak ngeluarin kata-kata ini gitu loh. Supaya mereka sendiri itu juga nggak sakit hati gitu. Oke, ini ada 5 love language. Bisa kok. Ini pernah ya apa growth space sharing nggak sih di Instagramnya? Apology language quiz. Tapi jujur ya teman-teman, untuk aku sendiri, aku paling nggak suka kalau di silent treatment. Entah siapapun, entah itu INFJ atau apapun ya, aku kurang suka di silent treatment. Kenapa? Karena aku tipikal orang yang eh kalau gue salah, lu kasih tahu gue biar gue bisa perbaiki gitu. Jangan diemin gue. Gitu. Itu oke kalau mau kayak butuh waktu atau apa, tapi jangan lupa gitu ya. Karena aku juga orangnya overthinking gitu. Jadi silent treatment, tapi suka melakukannya. Nah ini nih, gak suka silent treatment tapi suka melakukannya nih. Itu aku juga mendingan dibantai dengan kata-kata daripada di silent treatment. Bisa nih teman-teman nih kalau yang mau ngomong open mic langsung, gak apa-apa. Halo Kak Siva. Halo, lupa Halo. di mute, maaf. Hai, maaf baru join. Udah Iya nyampe Kak mana? Siva udah Ya, sampai di fakta terakhir. ya udah deh, lanjut. Kak Siva INFJ juga nggak nih? Iya, aku INFJ juga. Oke, bisa scroll nih Kak. Ini yang terakhir nih kita bahas soal INFJ itu kalau marah itu susah banget dibuat marah sebenarnya. Jadi Benar sih. kalau mau bikin INFJ marah itu butuhkan waktu yang lama. Nah, masalahnya di sini adalah teman-teman ini ada yang suka men-silent treatment orang nih. Kalau dari Kak Siva sendiri gimana? Aku dulu kayak gitu juga. Kayak jadinya ngediemin gitu. Terus kayak males berinteraksi dan males ngomong. Tapi nggak bagus ternyata. Tidak sehat ya buat diri sendiri ya. Karena jadinya menahan emosi gitu. Menahan emosi marah kan tidak baik ya. Gitu sih. Jadi ini aku juga masih working di part ini. Jadi instead of silent treatment, tapi emang bener sih tadi yang udah diomongin ya, susah dibikin marah. Jadi kayak baru marahnya tuh setelah numpuk dan berkali-kali gitu, ya nggak sih guys? Aku, ngechatnya di mana sih orang-orang? Warkop ya? Iya di pengembangan diri. Oh, pengembangan diri. Sambil melihat, sorry sebentar. Ya, dipendem sih itu. Saking mendemnya marah pun dipendem kali ya. Jadi kesannya lama dibuat marah. Betul sekali. Tingkat toleransinya tuh tinggi. Jadi ya ajarannya adalah mungkin karena yang pertama butuh self awareness dulu gitu. Kalau itu hal yang orang lain lakukan itu ngeganggu kita gitu. Terus ketika udah aware kan dan dari marah nih kesel, gue nggak suka diginiin. Terus ya mulai sounding pelan-pelan. Kalau dari aku sih gitu ke orangnya gitu. Ngelihat-lihat orang lawan bicara kayak gimana yang ngeselinnya gitu. Kalau misalnya Kalau aku sih, kalau misalnya tidak harus berinteraksi setiap hari, bukan temen yang dekat banget atau gimana, ya aku jauhin aja, jaga jarak aman. Tapi kalau misalnya em, kayak keluarga gitu, dulu aku diem aja tuh silent treatment, tapi sekarang aku coba ngomong sih, kayak pakai I statement kalau teman-teman ada yang pernah denger. Jadi kayak ngasih tahu
apa yang aku rasain. Aku tuh ngerasa nggak nyaman nih kalau kamu misalnya aku lagi kerja, kamu ngajak ngobrol misalnya kayak gitu. Bisa nggak nanti kita ngobrolnya kalau aku udah selesai kerja? Lebih kayak gitu sih jadinya. Hehehe. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi. Tadi siapa yang jadi itu Debbie bukan sih? Yang tadi ngomong. Kalau aku begitu. Nih, tipe. Iya, Kak Melody. Aku mau nambahin soal silent treatment. Jadi ada saat-saat kita memang perlu silent treatment ya, ketika orang yang kita hadapi sudah kita kasih kesempatan berkali-kali, tapi tetap mengulanginya, dan hal yang diulanginya ini termasuk kategori hal yang berbahaya. Berbahaya tuh nggak selalu dalam hal membahayakan fisik ya, tapi kan kadang-kadang ada juga orang yang membahayakan kesehatan mental kita misalnya. Dan ketika orang ini bukan keluarga dan sudah kita terangkan dan masih melanggar boundaries kita, ya kita berhak melakukan silent treatment kan, untuk melindungi diri kita, untuk melindungi keluarga kita. Ya ini yang sempat kita bahas di chat di mana ya, tentang personality bodong. Jadi ya itu maksudku, jangan terlalu menganggap ya silent treatment terlalu sering itu memang nggak sehat ya, tapi ini juga sebuah jalan akhir yang bisa kita gunakan saat kita perlu memasang boundaries terhadap orang-orang dengan personality bodong. Yang sayangnya kita belum dapat psikolog untuk kita ajak bicara tentang personality bodong. Tapi ya itu aja, jadi jangan merasa bersalah kalau suatu hari kita perlu melakukan silent treatment terhadap orang yang kita anggap berbahaya. Ya, ini udah jalan terakhir ya, jangan dijadikan jalan pertama. Gitu aja. Tambahin, iya aku setuju. Jalan terakhir sih, kayak kalau udah parah banget dan ya udah bukan keluarga, maksudnya bukan orang dekat, terus udah parah banget, udah ganggu banget, baru di silent treatment, dijaga jarak aman lah. Makasih. Oke, ini ada tips of anger squats. Nih, iya sih, please just tell me what's wrong already. Relate. Oke, teman-teman, ternyata udah 1 jam lebih ya kita membahas soal mitos faktanya INFJ. Untuk sesi kali ini aku akhiri dulu. Kalau teman-teman mau after party, dipersilahkan. Oke, thank you for joining di mitos fakta INFJ hari ini. Udah, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol, dipersilahkan.